من نبل بالتوطين فالعودة حق فلسطين يا أمتنا. Dari Ketua KPIKIP yaitu Ustazah Nurjana Hulwani SAGME selaku Ketua KPIKIP yang akan memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Kepada Ustazah Nurjana Hulwani kami persilakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin amma ba'du. Yang saya cintai, 10 ormas dan lembaga muslimah Indonesia, pendiri Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, yaitu Ketua PB Wanita Ketua PP Muslimat Matlaul Anwar, PP Muslimat Al-Wasliyah, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, PP Wanita PUI, Ketua PP Wanita Perti, Ketua PP Wanita Islam, Ketua Umum PPIG, Ketua Umum Masyarakat Bu Nur, semoga kehadiran suaranya tidak terdengar, Bu. Semoga kehadiran para tamu istimewa ini Allah memberikan kemudahan tugas-tugas dan kerja-kerja para Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati pula seluruh para pencinta Palestina di tengah-tengah kesibukan dan waktu siang ini menyempatkan diri untuk hadir mengikuti Munasharah Palestina. Dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina ini berdiri atau di-launching bertepatan dengan 17 Agustus 2020. Kita menjadikan momen perayaan kemerdekaan Indonesia ini adalah sebagai bentuk untuk menjadi pengingat bagi kita, masih ada saudara kita di Palestina yang sudah lebih dari 70 tahun belum mendapatkan kemerdekaannya. Padahal bangsa Palestina tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran. Dia adalah sama seperti bangsa yang lain, memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan. Dan kita tahu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, tidak mungkin kita biarkan mereka berjuang sendirian, karena perjuangan mereka merebut kemerdekaan itu adalah bagian daripada tanggung jawab umat Islam yang harusnya juga ikut terlibat dalam merebut kemerdekaan. Karena di sana ada Masjid Al-Aqsa kita, dan sudah dikatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Inilah yang kita lihat. Dan yang kedua adalah bahwa keterlibatan kita untuk membebaskan Palestina bukan hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga dari sisi pelanggaran hak asasi manusia. 70 tahun lebih perempuan-perempuan di Gaza, di Al-Quds tepi barat dan di pengungsian, bahkan di tahanan Israel, sampai saat ini mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia. Untuk itulah KPIKIP ini berdiri, bagaimana kita bisa menghimpun kekuatan, bukan hanya kekuatan memberikan dukungan, ya, memberikan suara, dan bisa jadi suatu saat pada saat kita tidak keluar dari musibah ini, sangat mungkin suatu saat perempuan-perempuan Palestina membutuhkan dukungan secara fisik untuk membantu mereka. Mungkin kita melakukan aksi-aksi yang memberikan support dan kekuatan buat mereka semua. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa ada 4 persoalan Palestina yang sampai saat ini kondisinya semakin berat.
Sebagaimana kita ketahui, pertama adalah Palestina merasakan beban yang begitu berat karena menghadapi dua virus ya. Yang pertama adalah virus corona dan yang kedua adalah virus penjajah yang tidak memiliki kemanusiaan ya. Mereka selalu menghadirkan penyiksaan-penyiksaan baik secara fisik maupun psikisnya kita lihat. Kita lihat bahwa persoalan yang lain adalah yang pertama adalah di Gaza, Bapak Ibu sekalian. Sudah 14 tahun saudara-saudara kita berjumlah kurang lebih 2 juta hidup dalam kurungan. Jatah listrik hanya 4 sampai 6 jam saja per hari. Kemudian hanya ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rafah. Sementara mereka, kita lihat hidup dengan segala keterbatasan. Banyaknya yatim, banyaknya rumah yang rusak, banyaknya yang terluka. Itu karena diciptakan oleh penjajah Zionis. Belum lagi kita lihat saudara-saudara kita yang dengan setia, 550 penjaga Al-Aqsa yang ada di garda terdepan para murabitoh. Mereka menjadikan rumah pertama mereka adalah Al-Aqsa. Mereka harus berhadapan dengan 3.500 tentara Yahudi. Bahkan ribuan turis-turis dari berbagai macam negara untuk menodai masjid kita, Al-Aqsa itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, area Al-Aqsa yang luasnya 14 hektar lebih, seluas itulah Nabi Muhammad SAW memimpin sholat pada peristiwa Isra Mi'raj yang mengimami 300 Nabi, 124 Rasul, yang saat ini di setiap injakan kaki turis-turis Yahudi, turis-turis tentara Zionis ini ada sujud para anbiya. Belum lagi kita melihat ada 7 juta pengungsi Palestina yang berada di berbagai macam negara. Mereka pun belum mendapatkan haknya. Tidak ada di dunia ini pengungsi yang sudah hidup di negara-negara luar itu dan mereka ingin kembali itu dipersulit. Padahal hak bagi semua warga untuk kembali ke tanah airnya. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di tahanan Israel. Penderitaan demi penderitaan. Mereka mendapatkan vonis dari 2 tahun, 10 tahun, 45 tahun. Bahkan ada yang divonis 200 tahun. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Nah, untuk itulah kita lihat bagaimana kita bisa melakukan melalui Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina ini, kita menghimpun kekuatan. Kita bisa menyuarakan kepedulian kita terhadap Palestina dengan apa yang kita bisa. Kalau kita seorang dokter, maka kita akan menghimpun kekuatan. Mungkin bisa jadi suatu saat akan mengirimkan tenaga medis dan obat-obatan. Kalau kita jadi penulis, maka kita akan menyuarakan cerita kita tentang kepedulian kita terhadap Palestina. Kalau kita menjadi pejabat publik, maka dengan menjadi pejabat publik itulah kita menyuarakan. Kita menjadi ketua-ketua ormas. Dan semua kita punya tanggung jawab. Dan suatu saat Allah akan bertanya di akhirat kelak. Di mana kalian saat 2 juta para penghafal Quran, saat 550 muslimah di garda terdepan mewakili harga diri umat, di mana kalian? Mengurung kucing saja kita tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada 2 juta para penghafal Quran yang mewakili fisik kita. Mereka berada di garda terdepan membutuhkan pertolongan kita. Dan kita selalu diingatkan, membantu Palestina bukan membantu duafa. Keduafaan mereka, kesengsaraan mereka, kemudian penderitaan yang mereka lakukan adalah karena Allah sejajarkan bahwa orang-orang yang membantu Palestina, kita lihat sholatnya saja di Masjidil Aqsa. Suatu saat kelak Allah sudah bersihkan dan merdekakan Masjidil Aqsa ini. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa yang luasnya 14 hektar, di dalam masjidnya ada masjid yang dibentuk dengan bentuk masjid, ada yang di luar tanpa bentuk masjid, tapi atapnya langsung langit. Maka Allah memberikan ganjaran, ada yang mengatakan riwayat 250 kali.
pahala seperti sholat di tempat biasa. Ada yang menyebut 500 kali, ada yang menyebut 1000 kali. Tapi yang masyhur mengatakan 500 kali sekali kita sholat di area yang 14 hektar itu. Dan kita tahu sekali sholat itu hanya 5 menit. Tapi bagaimana orang-orang yang membantu perjuangan Palestina? Di tengah-tengah kesibukan, saya selalu mengatakan, membantu Palestina bukan berarti 24 jam hidup kita untuk Palestina. Semua kerja-kerja kita, menghidupkan ormas kita, mensukseskan kerja-kerja dakwah kita di dalam negeri, apapun profesi kita, itu adalah bagian dari bentuk perjuangan kita untuk membebaskan Palestina. Nah, untuk itulah mudah-mudahan hadirnya KPI KIP ini bukan hanya menghimpun para ormas, tetapi suatu saat, atau lembaga, tapi kita juga suatu saat akan menghimpun tenaga medis, ya, kemudian pengusaha, seniman, kemudian juga wartawan, media. Kita akan bergerak atas nama perempuan Indonesia dengan profesi yang kita miliki, maka akan hadirlah kekuatan. Dan ketika kekuatan perempuan-perempuan Indonesia ini hadir, jujur saja, maka ini akan memberikan spirit semangat saudara-saudara kita yang berhadapan langsung secara fisik. Terakhir, saya pertama mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada semua pendiri KPI KIP ini. Dan jazakumullah khairan kasiran juga dengan kondisi pandemik ini, dengan kondisi kesulitan-kesulitan menjalani kerja-kerja dakwah di ormas kita masing-masing, kita masih berjuang menyisihkan rupiah demi rupiah. Dan bisa jadi kita yang menyisihkan rupiah demi rupiah itu, kita jauh masih membutuhkan. Tapi kita ingat bahwa tanggul kekuatan akidah kita ada di bumi Syam. Maka dari uang yang sedikit itu kita sisihkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi percayalah ibu-ibu sekalian, yang sedikit kita kumpulkan ketika kita bergabung dan menghimpun semua yang sedikit itu, setetes kepedulian, ketika kita gabung akan menjadi lautan kepedulian. Dan ucapan terima kasih juga kepada semua yang hadir, tokoh masyarakat, anggota legislatif. Ini adalah suatu semangat. Jujur saja, ini menyemangati kami yang terus berjuang menyuarakan Palestina, menyemangati saudara-saudara kita yang ada dalam tahanan Israel, menyemangati saudara-saudara kita yang sedang menjalani operasi karena sniper Israel. Bayangkan seorang anak melakukan operasi 37 kali operasi. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tertampung di rumah sakit dalam Gaza ini. Semua luka-luka yang menganga itu penuh dengan belatung. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita hari ini Allah berkahi. Allah catat sebagai jejak-jejak keberkahan. Dan yang terakhir tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kerinduan kami yang mendalam. Kami ingin mengadakan munasharah ini offline. Kami ingin memberikan tempat yang terbaik buat tamu-tamu istimewa kami. Tapi mudah-mudahan kehadiran atau kondisi yang dalam kondisi seperti ini, semua yang hadir, Allah memberikan keberkahan. Dan sekali lagi kami mengucapkan juga kepada perwakilan semua ormas yang hadir pada hari ini, dari BMOWI, ya, Ibu Sabriati, dan tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan tanpa menyebut nama semua, saya yakin bahwa Allah telah memuliakan kita semua dengan kita hadir pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضد الصفقة والتطبيق